Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Genta Harisonasana Mardani, panggil aja Kak Genta. Di sini aku mau jelasin tentang materi barisan dan deret geometri. Nah, sebelum masuk ke barisan dan deret geometri, kemarin kan kalian udah jelasin tuh. Udah dijelasin tentang materi barisan dan deret aritmatika. Tapi aku mau callback sedikit. Aritmatika, aku mau callback sedikit. Jadi misalnya ada contoh baris aritmatika ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, kalian harus ingat nih. Ini namanya apa? Ini namanya adalah U1. Ini U2, ini U3, ini U4, ini U5 dan seterusnya. Nah, pada baris aritmatika beda dari barisan itu adalah operasi penjumlahan. Nah, ini plus 2 nih, dari 1 ke 3. Dari 3 ke 5, plus 2. Dari 5 ke 7 itu plus 2. Dari 7 ke 9 juga plus 2. Berarti dan seterusnya itu juga dia bakal plus 2 terus. Nah, gitu. Berarti, ini kita bisa tulis U1-nya itu 1, U2-nya itu 3, U3-nya itu 5, dan seterusnya. Berarti kalau misalnya kita menulis UN, itu gimana berarti? Itu bisa kita sebut dengan A plus N-1B gitu. A ini siapa? A ini adalah suku ke-1. N ini siapa? N ini adalah suatu bilangan yang kita mau gitu, atau suatu urutan yang kita mau gitu. Jadi ini urutan yang kita mau gitu. Urutan ke N. Nah, B ini apa? B ini adalah beda. Beda ini didapatkan dari misalnya kalau pada kasus barisan aritmatika ini ada 3 kurang 1 gitu kan. Ini 2. Ada juga 5 kurang 3, itu 2 juga. Nah, 3 kurang 1 ini siapa nih sebenarnya? Ini kan U2 kurang U1 ya sebenarnya kan ya. Ini juga nih sebenarnya U3 kurang U2 gitu. Nah, jadi beda itu kita bisa didapatkan dengan UN atau suku bilangan atau suku ke N dikurang UN-1 atau sebelumnya gitu. Nah, benar kan ini U3 kurang U2, berarti kalau N-nya 3, di sini 2 gitu UN-1-nya. Oke, jadi ini aku jelasin secara singkat aja karena aku mau jelasin banyaknya mengenai barisan dan deret geometri. Oke, jadi barisan dan deret geometri itu apa sih Kak? Gitu kan. Sebenarnya itu sama. Misal aku langsung kasih contoh aja ya. 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Nah, cuman barisan dan deret geometri ini dia tuh namanya bedanya itu adalah rasio. Rasionya itu adalah dia ini operasi perkalian gitu. Pada barisan geometri gitu, ini kita pakainya operasi perkalian. Kalau ini operasi penjumlahan. Jadi bedanya barisan aritmatika dan barisan geometri itu adalah pada operasinya, operasi tiap sukunya gitu. Kalau di aritmatika apa? Penjumlahan. Kalau di geometri apa? Perkalian gitu. Nah, ini R-nya itu 2. Ini juga kali 2 gitu kan. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2 dan seterusnya. Berarti kita bisa tulis R-nya 2. R itu bisa kita dapetin gimana? R itu dari U2 per U1 misal. Oh iya nih, belum aku tulis. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya gitu kan. Berarti 4 per 2 sama dengan 2, bener nggak? Benar, gitu kan. Atau bisa kita tulis juga U3 per U2, 8 per 4, 2 juga kan? Bener nggak? Benar, gitu. Nah, berarti R itu bisa kita dapetin dari UN per UN-1. Nah, bedanya di sini nih. Kalau ini kurang, ini per, gitu. Karena ini operasi apa? Operasi penjumlahan. Ini operasi apa nih? Ini operasi perkalian, gitu. Nah, sesimpel itu ya. Nah, untuk mencari UN pada barisan geometri gimana? Cara cari UN itu sesimpel ini. Pakai A kali R pangkat N-1 gitu, atau R nih gitu. Nah, ini maksudnya apa sih? A ini sama nih. A ini adalah U1 masih atau suku awal. Nah, kenapa N-nya kurangin 1 gitu? Karena udah ada A gitu di depannya. Jadi misalnya gini. U3 itu adalah 2 dikali R-nya 2 kali dipangkat N-nya 3 kurang 1, 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 4 berapa? 8. Benar nggak U3 8? Benar. Nah, jadi rumus ini udah terbukti ya. Kalau buat mencari UN atau suku kesekian dari suatu barisan gitu,
itu pakai UN gitu. Ini aku kotakin. Oke, jadi sesimpel itu. Satu lagi, kalau kalian mau cari deret itu apa sih? Deret itu adalah jumlah dari suatu barisan atau dari suatu bilangan ke n gitu. Jadi misalnya ada tadi kan kita pakai 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Ini kan U1 ya, ini U2, U3, U4, U5. Nah, kalau deret ini lambangnya adalah S atau jumlah sum gitu kan. S5 itu kalian dijumlahin nih. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Kita jumlahin. Berapa berarti? Nah, ini 6, 6 tambah 8, 14, 14 tambah 16, 30, 30 tambah 32, 62. Nah, jadi untuk mencari S ini, ada caranya gini. Ini kan sebenarnya kalau pada barisan ini, 2, 4, 8, 16, 32, itu kan sebenarnya ini A ya. Ini A kali R, ini A kali R pangkat 2, ini A kali R pangkat 3, yang ini A kali R pangkat 4. Nah, jadi bisa kita tulis A kali A aja dulu, tambah A kali R, tambah A kali R kuadrat, tambah seterusnya, ditambah A kali R pangkat N. N yang kita mau gitu. Jadi kalau misalnya S7, berarti S7. N-nya di sini 7. Kalau misalnya di sini N-nya maunya 11, berarti ya di sini 11 gitu. Nah, sesimpel itu aja ya. Oke, di sini kita mainin aja dikali R-1 per R-1. Kenapa R-1 per R-1? Karena ini untuk mempermudah perhitungan aja gitu, untuk mendapatkan formulasinya. Tapi dengan syarat R-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi misalnya kalau misalnya ada fx itu sama dengan 1 per x-1, itu x-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau misalnya kita substitusi 1 di bawah sini, 1 per x, 1 per 1 kurang 1 berarti kan alias 1 per 0. Ini nggak jelas nih gitu kan, tidak terdefinisi 1 per 0 itu, makanya R-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Berarti kalau misalnya ada fx x per x-2, berarti fx-nya tidak boleh sama dengan 2 gitu. Oke. Atau sebenarnya bisa ditulis x-2 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 2. Nah, gitu dapatnya dari situ ya. Di Sn sama dengan A kali R tambah A kali R kuadrat tambah A kali R pangkat 3 tambah titik tambah A kali R. Ini kan harusnya ada min satunya ya. Nah, ini kan ingat jumlah eksponen. Kalian harus ingat ini eksponen gitu. Sifat dasar eksponen yang kalau misalnya ada A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A M tambah N. Nah, ini sama nih. A kali R pangkat N-1 dikali R pangkat 1. Berarti A kali R N-1 tambah 1 alias A kali R pangkat N aja. Jadi di sini pangkat N aja nih. Gitu. Karena ini N pangkat -1, di sini dikali R dulu gitu kan. Baru kita minus di sini jadi gimana? Minus tapi kali dirinya sendiri kan, karena kali 1 aja. Kali R, -1. Nah, berarti ini kan kita kurang ya. Oh ya, ini per R-1 gitu. Jadi Sn itu, ini kan sebenarnya bisa dicoret ya. Saling menghabiskan gitu. Dari sini, dia saling menghabiskan nih. AR kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya gitu kan, saling menghabiskan. Jadi sisanya ada apa? Sisa cuma ini dan ini. Jadi sisanya adalah hanya A kali R pangkat N minus A per R-1. Atau bisa kita sederhanakan lagi, A-nya keluar, R pangkat N-1 per R-1. Nah, jadi deret dari suatu barisan gitu, atau jumlah dari barisan suatu bilangan ke N gitu, itu formulanya adalah A R N-1 R pangkat N minus 1-nya di bawah ya, bukan di pangkat. Hati-hati, jangan sampai ketukar. Ini Arni juga, cuman I-nya itu di bawah. Oh iya, soal Arni aku mau jelasin. Jadi untuk menghafal ini, untuk mengingat selalu formula ini, kalian selalu ingat aja Arni. Nah, tapi I-nya di sini I gitu. I kecil karena pangkatnya di atas gitu.
bareng. Nah, di sini juga Arni, tapi I-nya I besar karena dia independen nih. Satunya sendiri di bawah gitu. Oke, jadi udah masuk ke materi. Materinya udah habis gitu kan tentang deret geometri. Sekarang masuk ke contoh soal. Lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Jadi diketahui suatu barisan geometri diketahui suku ke-3. Berarti kita bisa tulis U3 itu sama dengan 3 dan suku ke-6 adalah 81. U6 sama dengan 81. Berarti kita harus selalu ingat ini. Arni UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, ini tanya apa? U8 tandanya. Oke, berarti U3 kita pakai informasi yang ada dulu ya. U3 itu kan berarti U3 A kali R pangkat 3-1 itu sama dengan A kali R pangkat 2 ya, sama dengan 3. Nah, kalau U6 itu A kali R pangkat 6 kurang 1 alias A kali R pangkat 5 sama dengan 81. Nah, ini kita bisa pakai, kita bandingin aja. U6 per U3 sama dengan 81 per 3. Berarti A kali R pangkat 5 per A kali R kuadrat sama dengan 81 bagi 3 berapa? 27. Nah, ini A-nya bisa kita coret, berarti R pangkat 3 sama dengan 27. Bilangan pangkat 3 berapa yang sama hasilnya sama dengan 27? Karena hanya yang mungkin 3. Kenapa nggak mungkin minus 3? Karena kalau minus 3 itu hasilnya minus 27 gitu, bukan 27. Jadi ini tidak mungkin gitu. Jadi R-nya mungkin hanya 3. Berarti kalau ditanya U8 itu adalah A kali R pangkat 7 berarti kan. Berarti U8 sama dengan A kali 3 pangkat 7. Nah, tapi A-nya kita belum tahu nih berapa. Kita cari A dulu dipakai salah satu informasi yang udah ada. Misalnya kita pakai U3. U3 itu A kali R pangkat 2 sama dengan 3. Nah, R-nya kan kita udah punya 3 ya. Berarti 3 kuadrat berapa? 9. A sama dengan 3. A kali 9 sama dengan 3. Berarti A-nya adalah 3 per 9 atau 1 per 3. Berarti U8 itu sama dengan 1 per 3 dikali 3 pangkat 7. Nah, ingat operasi eksponen. 1 per X itu sama dengan X pangkat min 1. Berarti 1 per 3 itu adalah 3 pangkat minus 1 kali 3 pangkat 7. Ini juga A kali A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A M tambah N. Nah, ini berarti jadinya 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 tuh kira-kira berapa? 3, 7, 2, 9. Ada jawabannya nggak? Ada. A. Simpel banget kan? Sebenarnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget nih, kita fungsinya mempelajari barisan dan deret geometri itu apa sih? Misalnya kalian mau nabung di bank, sebesar 1 juta, gitu kan? Sebesar 1 juta dengan bunga 10% per tahun. Nah, kalian penasaran nih, misalnya kalian nabung pada tahun 2012, kalian penasaran pada tahun 2015 uang kalian berapa? Nah, ini bisa dicari pakai barisan atau deret geometri gitu, atau barisan geometri aja. Jadi misalnya ini ada 2013, 2014, 2015. Berarti N-nya ada 4 gitu kan. Berarti U4 atau pada tahun 2015 itu kalian bisa cari dengan 1 juta dikali R-nya itu adalah karena bunganya itu 10%, berarti 1 ditambah 0,1 pangkat R alias 4 kurang 1, berarti 1 juta. Ini harus 1 juta ya, kali 10,3 dikali 1,1 pangkat 3. Nah, jadi uang kalian pada tahun 2015 adalah sebesar ini gitu. Oke, jadi sekian dari materi barisan dan deret geometri. Sebenarnya ini materi yang sangat amat simpel, pasti kalian sudah paham. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.